Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube International Komputer. Di video kali ini kita akan berbagi atau kasih tutorial gimana caranya upgrade RAM. Jadi di sini kita akan upgrade RAM laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ITL dengan spesifikasi Core i3 generasi 11. Yang pastinya untuk tutorial kali ini itu sangat aman banget bagi teman-teman semuanya yang masih pemula dan aman 100%. Kita akan kasih tutorial caranya pelan-pelan dan secara detail. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula pasti akan sangat mudah banget dan bisa mungkin kalau mau mencoba sendiri di rumah tanpa harus ke tempat servis, teman-teman bisa lakukan sendiri, termasuk juga untuk alat-alatnya nanti kita siapkan juga seperti itu. Oke, langsung saja untuk simak videonya. Oke, jadi ini sebelum kita bongkar untuk laptopnya, sebelum kita upgrade RAM, kita cek dulu untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini dengan spesifikasi Core i3 generasi 11. Kita coba cek dulu. Jadi untuk RAM laptop ini RAM-nya masih 4 GB. Teman-teman bisa cek di sini di logo Windows, entah itu Windows 10, 11 atau mungkin Windows 8 itu sama aja. Nah, ini di logo Windows kita klik kanan, kemudian pilih yang Task Manager. Nah, nanti untuk tampilannya akan jadi seperti ini. Maaf blur. Nah, kemudian teman-teman langsung klik saja ke bagian performance. Nah, di sini. Nah, ini ada CPU, memori, ini untuk disk, hard disk dan juga SSD, dan ini untuk grafisnya. Nah, ini untuk memori atau RAM-nya itu masih 4 GB ya, teman. Ini kita akan upgrade tambah 4 GB lagi, jadi nanti untuk RAM-nya totalnya jadi 8 GB seperti itu. Oke, setelah cek langsung saja kita bongkar laptopnya dan cek apa aja yang ada di dalam laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 generasi 11 dengan spesifikasi Core i3. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Setelah kita cek laptopnya udah dipastikan kondisinya bisa nyala dan juga sudah aman, langsung kita bongkar untuk proses upgrade RAM-nya ya guys ya. Nah, sebelum kita bongkar, kita siapkan dulu untuk alat-alatnya. Yang pertama ini ada obeng plus ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk laptop kalian itu pakainya bautnya yang tipe seperti apa, jadi bisa disesuaikan aja. Kemudian yang selanjutnya ada opener, ini untuk buka casing laptopnya. Kemudian yang selanjutnya ada kuas. Nanti kalau untuk kuas sendiri nanti nggak harus ya, nggak harus. Nanti kalau untuk kuas bisa dipakai untuk bersihin laptopnya aja. Kalau misalnya nggak dibersihin pun juga nggak masalah. Cuman sayang aja kan sekalian bongkar, jadi bisa dibersihkan sekalian gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pisau buat motong bungkus RAM-nya untuk motong kemasannya. Kemudian yang terakhir ada RAM-nya sendiri. Nah, ini RAM-nya pakai yang DDR4 4 GB dengan merek Vigen 2400T seperti itu. Oke, kalau misal alatnya udah lengkap semua, langsung saja kita eksekusi ya teman. Kita bongkar dulu laptopnya. Nah, kalau sudah dibuka, usahakan untuk bautnya nanti dikumpulkan jadi satu biar nanti nggak tercecer, jatuh maupun hilang ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau misal bautnya sudah dipastikan udah dilepas semua, langsung saja kita buka. Ini bisa dibuka dari belakang agar tetap rapi ya. Jadi ini di bagian apatnya kita masukkan di sela-sela casing, bisa dicongkel pelan-pelan, dan tangannya juga bisa sambil narik, tangan kirinya sambil narik casingnya biar lebih mudah lepas seperti itu. Oke, langsung dibuka. Nah, seperti ini kondisi bagian dalam laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi Core i3 generasi 11. Nah, ini kondisinya dalamnya seperti ini. Di sini ada SSD,
pakainya M2 NVMe ya teman-teman. Ini pakai yang SSD M2 NVMe. Di sini ada slotnya. Kemudian di sini ada slot tambahan untuk SSD maupun harddisk yang tipe SATA. Nah ini kan harusnya kalau misal untuk laptop baru sendiri, biasanya yang bagian tempat harddisk maupun SSD SATA ini masih kosong. Jadi mungkin ini emang udah ditambah pribadi, jadi udah diisi harddisk seperti ini. Nah kemudian untuk RAM-nya sendiri lokasinya di sini teman-teman. Ini untuk seri Lenovo emang kebanyakan ditutup seperti ini. Jadi nanti tinggal kita buka aja. Nah terus ini untuk adapter WiFi. Jadi ketika nanti mungkin yang teman-teman laptopnya merasa WiFi-nya bermasalah atau mungkin rusak, itu adapter WiFi-nya lokasinya berada di sini. Biasanya bentuknya kecil seperti ini. Kemudian untuk sensornya berada di sini. Dan ini untuk baterainya. Nah, selanjutnya untuk penggantian RAM sendiri yang pertama harus kita lakukan adalah lepas dulu baterainya ya teman-teman. Jadi setiap kali kita mau lepas pasang komponen, hal pertama yang harus kita lakukan adalah lepas baterainya. Itu. Karena apa? Karena ketika baterainya tidak dilepas dan kita melakukan lepas pasang komponen begitu saja, takutnya nanti kalau misal ternyata saat pemasang itu ada yang miring atau mungkin nggak sesuai dengan pinnya, nanti bisa konslet dan bisa merusak laptopnya seperti itu. Soalnya kalau misal teman-teman udah profesional, udah terbiasa untuk bongkar pasang komponen dengan baik, nah itu tanpa melepas baterai tetap aman. Cuman lebih bagusnya biar tetap aman dan nggak resiko juga itu kalau bisa baterainya dilepas. Nah ini kemudian kebetulan untuk seri Lenovo ini tinggal ditarik aja soket baterainya, jadi ini sangat gampang ya teman-teman. Nanti kalau misalnya untuk laptop teman-teman sendiri ternyata harus melepas baterai, usahakan untuk lepas dulu baterainya, baru dilakukan untuk lepas pasang komponen yang ingin dilakukan seperti itu. Nah kemudian karena kita akan masang RAM, untuk upgrade RAM-nya ini kita buka di penutup RAM-nya ini. Ini bukanya bisa langsung pakai tangan, namun tetap harus hati-hati ya teman-teman. Nggak perlu dicongkel karena nanti kalau misalnya dicongkel malah takutnya kena komponen lain. Nanti kalau misal lepas malah jadi mati laptopnya. Ini bisa pakai tangan, pelan-pelan ditarik ke atas. Nah seperti ini. Nah jadi untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini masih ada satu slot yang kosong. Jadi kita masih bisa nambah up to sampai 16 GB kalau nggak salah. Nah ini karena untuk RAM-nya kita tambah yang 4 GB dan RAM bawahnya udah 4 GB juga, berarti nanti untuk total RAM-nya setelah kita upgrade menjadi 8 GB ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka RAM-nya. Nah ini untuk ketika teman-teman beli RAM sendiri, usahakan bukanya juga tetap harus hati-hati ya teman-teman. Karena nanti kalau misal kemasannya sampai rusak atau mungkin sobeknya asal-asalan, ketika kemasannya udah rusak, nanti proses garansinya biasanya ditolak atau bahkan misal pun bisa, biasanya agak susah seperti itu, tergantung dari supplier atau dari pusatnya seperti itu. Jadi usahakan ketika teman-teman beli sendiri, ketika bukanya juga buka sendiri, usahakan tetap rapi dan nggak merusak kemasannya sampai parah seperti itu. Nah jadi ini RAM-nya pakai RAM Vigen DDR4 4GB 2400T. Nah ini langsung aja kita pasang. Nah ini untuk RAM-nya sendiri emang udah ada lubang seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah takut salah atau mungkin kebalik atau gimana, karena ini udah ada lubangnya sendiri. Jadi kalau misal pun terbalik seperti ini, dia tetap nggak bakalan bisa masuk. Nah jadi emang udah ada garisnya, ada lubangnya, tinggal dimasukkan dan disesuaikan sama lubangnya seperti ini. Nah kalau posisinya udah pas seperti ini kita tinggal ditekan saja sampai bunyi klik. Nah seperti itu. Kalau udah bunyi klik, berarti ini udah terpasang. Ini bisa kita tutup. Oke. Oke, kalau sudah terpasang, ini karena mengingat juga untuk RAM sendiri itu tidak semua
seri laptop cocok. Jadi misalnya untuk laptop ini saya pasang dengan RAM dengan merek Vigen. Nah, misal teman-teman itu pasang dengan merek Adata atau mungkin yang merek lain, itu belum tentu cocok di laptop teman-teman semuanya. Jadi setelah kita pasang RAM-nya, bisa langsung dicoba dulu aja ya teman-teman. Bisa langsung dicoba dulu, bisa langsung dinyalakan untuk memastikan apakah RAM-nya cocok atau tidak, seperti itu. Nah, terus untuk indikasi RAM tidak cocok itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalau misal RAM tidak cocok itu biasanya ketika habis diganti RAM, habis ditambah, di upgrade maupun diganti, ketika dinyalakan, ketika RAM-nya nggak cocok itu dia kondisi laptop bisa nyala, bisa ya ada indikasi nyala, cuman di bagian layarnya tidak tampil. Kalau misal di bagian layar tidak tampil, itu biasanya RAM-nya tidak cocok. Cuman kalau misal baru awal ganti atau nambah, biasanya emang sekali pas mau menyalakan, pas pertama kali biasanya lama banget seperti itu. Cuman kalau misal sampai lama-lama banget dia nggak bisa tampil, kemungkinan itu RAM-nya nggak cocok, berarti perlu ganti RAM dengan merek yang lain. Kalau soal frekuensinya yang 2400T atau mungkin 3666, nah itu belum tentu di situ, cuman biasanya malah gara-gara merek RAM-nya yang tidak cocok, seperti itu. Atau bahkan kalau misal kita pasang kondisi laptopnya bisa nyala, RAM-nya juga terbaca, nah kemudian kalau misal nanti pas pemakaian tiba-tiba blue screen atau error di Windows-nya, nah itu nanti biasanya indikasi RAM-nya itu tidak cocok atau perlu ganti yang lain, seperti itu. Nah ini laptopnya langsung bisa nyala, berarti ini RAM-nya cocok. Nah sekarang apakah udah terdeteksi atau belum, kita langsung cek di Task Manager seperti sebelumnya. Nah ini bisa kita cek di logo Windows, kemudian klik kanan, lalu masuk ke Device Manager, ke Task Manager, maaf salah. Nah ini kemudian langsung masuk ke bagian Performance, lalu ke bagian memori. Nah ini untuk RAM-nya sekarang sudah 8GB. Jadi tadi udah kita cek juga, untuk RAM bawahnya itu masih 4GB. Dan sekarang setelah kita upgrade tambah 4GB lagi, totalnya menjadi 8GB seperti itu. Berarti ini untuk RAM-nya cocok. Tinggal nanti di running test saja untuk pemakaian, apakah sudah aman atau belum, apakah terjadi blue screen atau tidak, seperti itu. Nanti bisa dicoba dulu. Oke, karena ini udah cocok juga, RAM-nya juga udah terbaca, nanti tinggal running test, langsung saja kita matikan dan kita rapikan kembali laptopnya. Oke, ini yang terakhir karena satu lagi, karena udah saya sediakan kuas juga, jadi ini kita sekalian bersihkan untuk laptopnya. Walaupun ini belum terlalu kelihatan kotor banget sih, jadi ini kita bersihkan sekalian aja, biar nanti kalau misal ada debu-debu di dalam laptopnya bisa hilang. Karena untuk nanti kalau misal laptop kotor atau mungkin banyak debu juga kurang bagus ya untuk laptopnya, karena bisa menyebabkan rusak juga. Jadi ini kita bersihkan sekalian, terutama di bagian speakernya gini. Ini kan dia ada magnetnya, jadi kalau misal dia narik kotoran, kemudian di speakernya itu kotor, biasanya nanti efeknya itu suaranya jadi pecah atau ngeprek gitu jadinya. Jadi ini kita bersihkan sekalian. Nah kalau udah bersih, udah aman, langsung saja kita rapikan kembali laptopnya, kita tutup lagi dan kita pasang kembali bautnya. Nutupnya juga pelan-pelan ya teman-teman, jadi bisa dicek bagian, semuanya udah dipastikan sampai rapat. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang kembali semua baut-bautnya. Oh ya, nambah satu lagi yang terakhir ini. Nah ini buat teman-teman, ini kan kebetulan juga seri Lenovo IdeaPad Slim 3 ini kan kebetulan untuk bautnya itu dia semuanya ukurannya sama, jadi panjang bedanya semuanya sama, nggak ada yang beda sama sekali. Jadi kalau misal nanti mau dipasang di sini aman, mau dipasang di sebelah mana dulu tetap aman. Cuman catatan bagi teman-teman semuanya yang mungkin laptopnya itu nanti bautnya ternyata panjang pendek, kalau bisa diusahakan
dipasangnya sesuai, yang pendek di tempat pendek, yang panjang juga di tempat yang panjang. Kalau nantinya kalau misalnya di sini tengah ini ternyata baunya panjang, kalau misal dipasang yang pendek biasanya tetap nggak bisa sampai kepasang. Kalau itu masih bening lah. Cuman kalau misalnya di depan sini itu harusnya pendek, nanti dipasang yang panjang, nah itu takutnya nanti kalau misal dipaksa sampai mentok sampai bawah, nanti malah jebol ke bagian atasnya sini. Biasanya kalau misal baunya kepanjangan dan dipaksa terus, nanti di atas ini biasanya akan nonjol atau bahkan bisa pecah, bisa bolong di casingnya. Maka dari itu, kalau misal ternyata baunya itu beda-beda panjangnya, diusahakan tetap ditempatkan sesuai yang sebelumnya. Kalau misal teman-teman lupa, mungkin saat melepas bisa ditata sekalian posisinya gitu, seperti yang misalnya kayak gini, bagian atas kanan, tengah, terus kiri, seperti itu sampai semuanya gitu. Oke, itu aja. Langsung kita rapikan laptopnya. Jadi seperti itu untuk video kali ini, untuk video tutorial upgrade RAM Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan tipe 14 ITL itu, atau Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi Core i3 generasi 11. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau mungkin bahkan belum pernah buka laptop atau mungkin nggak sampai yang upgrade RAM seperti itu, kalau teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir, insya Allah semuanya tetap aman. Walaupun masih pemula, laptopnya sendiri tetap aman, jadi nggak beresiko. Jadi mungkin cukup itu saja video kali ini. Dan mohon maaf kalau misal ada salah kata atau mungkin dari penjelasannya yang kurang. Kalau misal suka bisa like dan juga subscribe video ini, dan tunggu di video kami selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.